thank you ya. That's my job. Santai aja. Tapi sedih juga ya, kita jadi nggak bisa ketemu lagi. Sekarang kamu udah nggak perlu cek lagi ke rumah sakit, nggak perlu ribet-ribet lagi. Sekarang tinggal kamu rutinin terapi, terus jangan lupa minum obat. Minta bantuan orang rumah buat terapi lanjutan di rumah, ya. Minta bantuan Pedro atau Ariana. Ya, tapi sekarang aku udah nggak tinggal di sana lagi. Kok gitu? Ya udah, kalau gitu kamu bisa langsung kontak aku aja. Kan kamu punya nomor aku kan? Aku tadi kepikiran buat saya thanks sama kamu, mau traktir kamu. Oke, boleh. Ya Ya? udah, yuk. Yuk. Cok, gue udah bilang sama lo jangan berurusan sama Dion. Lo kenapa batu banget sih kan jadi kayak gini? Aduh, Sil, ngomong-ngomong, mobil gua gimana tuh? Tadi kan gua udah bilang, lu jagain mobil gua nggak usah kemana-mana. Gue mana tahu soal mobil lo. Yang gue peduliin kan lo, gue khawatir banget makanya gue samperin. Bu, saya pamit duluan atau ibu masih di sini? Iya, saya ikut bapak aja. Bentar ya, saya pamit dulu ya. Oh iya, baik. Sil, aku pamit dulu ya. Iya mbak, makasih ya mbak Iya. udah nolongin. Iya, tapi titip nih. Cok, get well soon lo. Jangan macam-macam, banyak tingkah. Ya, thanks ya, Wi. Ya udah, duluan ya Sil ya. Makasih ya Pak udah nolongin. Hai Rin, Hai Vin, dari mana? aku habis ketemu sama pengacaraku. Ya udah aku balik ya. Aku antar aja ya. Vin, Rin, aku pernah bilang kan sama kamu, kalau ada apa-apa kamu bisa cerita sama aku. ya udah aku memang lagi butuh saran banget sih. Ya udah kalau gitu kita ngobrolnya sambil santai di kafe aja gimana? Mas, makasih ya tadi saya udah ditungguin. Sama-sama, Bu. Ibu mau sekalian saya antarkan pulang? Iya, boleh. Boleh. Terima kasih banyak. Emang bener-bener ya Saka. Malah berduaan sama perempuan lain di saat keadaan kayak gini. Apa masih ada yang ditunggu, Bu? Enggak, kayaknya saya punya sesuatu hal yang harus saya urus sebentar. Mas kayaknya harus pergi dulu deh. Apa-apa kan? Iya. Iya, ini ongkosnya tadi. Makasih ya. Iya. Iya. Ri, Halo Mbak Riri. di sini. Jadi Saka itu menolak untuk menandatangani surat gugatan cerai dari kamu. Iya. Makanya aku tadi coba buat ngobrol sama pengacara aku. Aku mau make sure aja kalau kedepannya akan ada masalah atau enggak soal itu. Lalu pengacara kamu bilang apa? Kata pengacara aku nggak terlalu butuh surat cerai itu. Aku bisa langsung gugat cerai Mas Saka. Aku salut sama kamu. Kamu masih kuat, masih penuh keyakinan sampai sekarang. Oh ya, aku punya rekomendasi pengacara kalau kamu perlu untuk mendampingi kamu. Karena setahu aku pengacara ini sangat menguasai untuk bisa menyelesaikan kasus perceraian orang. Nggak apa-apa, nggak usah, Vin. Aku rasa aku udah cukup puas kok sama pengacara aku yang sekarang. Lagian sebenarnya kenapa sih kok kamu bisa punya kenalan pengacara perceraian? Buat apa, Vin? Buat disimpan aja. Siapa tahu nanti kalau dibutuhkan bisa kontak dia.
Dibutuhkan sama siapa, Vin? Kamu gak kepikiran buat cerai juga kan, Vin? Enggak, Rin. Bukan. Aku simpen kontaknya karena mungkin teman aku butuh bantuan dia seperti kamu sekarang. Halo Mbak Riri, di sini. Lagi cek kandungan ya Mbak? Dok, maaf. Saya boleh curi waktunya nggak? Saya ada hal penting yang mau diomongin sama Saka. Oh iya silakan, saya juga mau beli minum dulu. Permisi. Kenapa, Ri? Gue bener-bener heran sama lo. Kenapa di situasi kayak gini lo berani berduaan sama dokter Dinda? Lo tahu nggak sih, di sini tuh ada Sisil. Kebayang nggak kalau misalnya Sisil ngasih tahu Ariana lo ada di sini dan berduaan sama dokter Dinda? Itu mempersulit posisi lo. Ri. Lu kayaknya salah deh. Gue kan kesini emang mau kontrol sama dokter Dinda. Dan Ariana juga tahu jadwal itu emang hari ini. Dan gue kayaknya nggak ngerasa gimana-gimana kok. Yang penting, yang harus lu jaga itu Galvin. Galvin nggak boleh deket-deket sama Ariana. Lalu setelah kamu mengajukan gugatan ke persidangan pasti akan ada mediasi untuk tahap pertama. Bagaimana nanti kalau Saka menolak untuk bercerai dengan kamu? Kamu akan melakukan apa? Gak perlu tunggu mediasi, Vin. Sampai detik ini aja Mas Saka masih kekeh dia gak mau cerai sama aku. Tapi kalau aku pribadi, aku udah yakin sama keputusan aku. Dan aku masih punya bukti-bukti perselingkuhannya Mas Saka. Dan bukti-bukti ini nantinya bisa menguntungkan aku juga di pengadilan. Syukurlah kalau Arin sudah teguh dengan pendiriannya sekarang. Pokoknya kamu tenang aja ya. Apapun yang terjadi, aku akan ada di samping kamu terus. Aku akan belain kamu, ya. Kamu tinggal minta bantuan apapun ke aku akan bantu. Thank you, Vin. Kamu sama Mbak Riri tuh udah bantuin aku terus. Kalian selalu ada buat aku. Aku bersyukur sih punya tetangga kayak kalian. Aku telepon Sisil dulu sebentar kali ya, Vin. Oh, iya. Aku takut ada kerjaan yang kelewat. Udah dong Sil, ngomel-ngomelnya. Gue lagi sakit kayak gini lu masih aja ngomelin gue. Lo masih untung gue omelin. Mau lo gue pukulin, ha? Gue tambahin nih, di sini, mau. Aduh, makasih deh udah nyelamatin gue dari pukulannya Sisil. Bu Ariana, lo diem, jangan sampai Bu Arin tahu kalau gue sedih sama lo. Ya. Sil, Iya Bu, ada apa? kamu lagi di mana? Sisil lagi... Ini ya Bu, obat yang sudah dokter resepkan untuk Bapak Coki. Sil, kamu ngapain di rumah sakit sama Coki? Gini Bu, tadi Coki itu dipukulin sama Dion. Kok bisa? Ceritanya panjang banget Bu. Ya udah, gini, kamu tunggu di sana. Saya ke sana sekarang, oke? Iya. Bu Arin mau kesini lagi. Mau kesini? Gimana, Rin? Ini tadi Sisil bilang dia lagi di rumah sakit. Katanya Coki babak belur habis berantem sama Dion. Coki. Ada-ada aja tuh orang. Masih aja berhubungan sama Dion. Udah tahu Dion orangnya nggak bener juga. Ya Darin, gimana kalau kamu aku anterin untuk jemput Sisil di rumah sakit? Gak apa-apa nih, aku pesan taksi online aja. Nggak apa-apa. Biar aku antar.
Oke? Aku antar aja. Mbak, tolong bilnya ya. Mami itu lagi nunggu orang desain interior, Pi. Kan Mami udah bilang sama Papi kalau ruangan Saka itu mau Mami renovasi secara total. Jadi biar atmosfernya lebih sehat, lebih baik, lebih bagus saat Mami kerja nanti, gitu, Pi. Ya udah, terserah Mami aja deh. Mami mau apain kek ruangan bekas Saka itu. Tapi yang perlu Mami tahu, Mi, saat ini belum ada posisi kosong, sayang. Mami boleh deh punya ruangan, tapi Papi belum bisa kasih jabatan tuh, Mami. Papi? Kok Papi ngomong gitu banget sih sama Mami? Papi ini sengaja ya mau bikin Mami kalah dari si Niken? Pi, itu Niken aja dikasih kesempatan loh sama suaminya. Masa Papi yang selama ini selalu support Mami sekarang malah gak kasih kesempatan sama sekali buat Mami kerja? Gimana sih Papi? Ini kantor, Mami, bukan tempat main-main yang bisa iri-irian begitu. Iya kan? Mami, ini kerja itu bukan segampang yang Mami kira. Oh oke, Mami paham. Jadi maksud Papi berpikir Mami nggak bisa handle jalan pekerjaan, ya gitu? Bukan masalahnya Mami nggak bisa handle, sayang. Tapi nanti kalau Mami ternyata capek, terus akhirnya Mami stres, terus akhirnya Mami nggak bisa fokus melakukan pekerjaan, terus akhirnya Mami banyak melakukan kesalahan, akhirnya kan imbasnya ke Papi juga, Mami. Perusahaan ini memang milik Papi. Tapi di sini ada banyak pemegang saham yang punya kuasa juga selain Papi. Ya udah Papi, kalau gitu Papi tinggal ajarin aja sama Mami supaya Mami nggak salah, supaya Mami fokus. Lagi pula Papi lupa apa sama Mami selama ini. Perusahaan Kusuma Group memang awal-awal Mami nggak turun tangan, Mami juga turun tangan loh Pi. Masuk. Permisi Pak Kusuma. Ya, kenapa Tante? Saya mau... Oh, kamu mau jemput saya untuk ada acara meeting ya? Aduh, saya hampir lupa. Mami, saya harus ada meeting juga nih sama Dante nih. Iya kan Dante? Meeting? Iya Pak. Ya udah kalau kayak gitu, kita langsung aja. Kasihan kliennya nunggu. Ya. Papi tinggal ya Mami ya. Oke. Ariana gimana ya sekarang? Apa pertemuan dia sama pengacaranya berjalan lancar? Semoga ada titik terang deh. Apa gue telepon Arin aja ya? Enggak. Kayaknya gue jangan telepon Arin dulu deh. Nanti kalau dia mau cerita, pasti dia cerita sendiri. Apa gue telepon Selin aja ya? Selin kan bestinya Arin juga, pasti dia bisa jagain Arin di kantor. Hai Yun, Sel, gue mau nanya, Arin udah di kantor belum ya? Gue khawatir banget sama dia, Sel. Arin gak ada di kantor sih, justru gue nggak tahu dia ada di mana. Ya, ini bahkan bukan cuma Ariananya aja, tapi sekretarisnya juga ikut-ikutan, dia gak ada di kantor. Asal lo tau ya Yun ya, semenjak Ariana selalu pergi dari kantor, itu semua pekerjaan dia gue yang backup. Gak ngerti lagi gue. Ya, itu mungkin semuanya karena Ariana tuh sekarang lagi sibuk, Sel. Dia lagi sibuk ngurus perceraiannya dia sama Mas Saka. Dan Mas Saka itu mempersulit dia banget karena dia gak mau pisah sama Arin. Makanya Sel, gue minta tolong ya sama lo bisa nggak jagain dia di kantor, soalnya dalam kondisi kayak gini dia tuh lagi butuh banget dukungan dari kita, Sel, supaya dia kuat ngadepin ini semua gitu. Yaudah Yun, kalau gitu gue masih banyak kerjaan nih. Nanti kalau misalnya gue udah ketemu sama Ariana, coba gue tanyain ya. Tolong banget ya Wisti ya. Oke, thank you ya Sel. Oke, bye Yun. Dante, terima kasih ya. Kamu sudah berhasil membawa saya kabur dari maminya Ariana. Sama-sama Pak. Tadi saya cuma mau kasih ini. Ini laporan meeting terakhir sama Galvin. Oh gitu? Ya. Oke, nanti ini saya cek ya. Ya udah sekarang saya tinggal ya, Dante ya. Tunggu Pak. Saya mau tanya. Kenapa?
Apa Pak Kusuma punya dendam pribadi sama ibu saya? Sampai Pak Kusuma tidak ingin membiarkan ibu saya membeli sahamnya Saka. Begini Dante, saya itu tidak ada masalah sama sekali dengan ibu kamu. Kalau saya mengambil orang lain, karena saya berpikiran kalau akan semakin banyak orang yang masuk pada Kusuma Group, akan semakin banyak masukan yang akan lebih baik untuk Kusuma Group ke depannya. Hanya itu, percaya saya. Ya? Ya. Saya tinggal ya. Sehat, baik-baik aja. Dokter, maaf ya, saya tadi curi waktunya buat ngobrol sama Saka. Jadi ngeganggu. Gak apa-apa Mbak Riri. Ya udah, saya harus pamit dulu, nggak apa-apa ya? Hati-hati ya Mbak Riri. Duluan ya, Sak. Iya, jaga ya. Saka, ini aku udah beli minuman yang aman buat kamu. Ingat ya, kamu belum boleh makan dan minum sembarangan. Harus diatur. Harusnya aku loh yang traktir kamu. Udah nggak apa-apa, next time aja. Nanti kalau kita ketemu lagi. Kan karena ini hari terakhir kamu check up sama aku, jadi kita udah bukan pasien dan dokter dong. Kita bisa ketemu sebagai teman. Ya? Ya mulai sekarang, kamu bisa anggap aku teman kamu, aku anggap kamu juga teman aku ya. Iya, seru banget ngobrol sama kamu. Ya mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sih. Kalau kamu ada masalah, mungkin kalau aku juga ada masalah, aku bisa ngobrol sama kamu. Boleh. Dan aku masih penasaran sama tangan kamu yang lebam waktu itu. Itu kenapa? Jalan, Pak. Thank you ya, Vin. Iya, sama-sama. Hati-hati. Hati-hati. Bye. Kenapa, Din? Ada apa sebenarnya? Sebenarnya ini agak berat buat aku ceritain. Cuman aku tuh suka berantem sama suami aku. Dan suami aku tuh suka mukul. Aku masih heran sih kalau ada laki-laki yang mukul perempuan. Masalahnya tuh apa? Kenapa kok suami bisa mukul istrinya? Padahal kan bisa diobrolin baik-baik. Iya sih, tapi gak selalu kosak. Ya paling kalau emang ada sesuatu hal yang gak bisa aku turutin ke dia. Ya maksud aku tuh, suami kamu tuh minta apa sampai dia mukul kamu terus kamu gak kasih? Dinda? Hai Rin. Rin? Rin, Saka hari ini selesai terapi, jadi ini ada terakhirnya Saka check up juga. Bagus dong kalau gitu. Berarti kamu udah normal, kamu udah sehat, kamu udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Iya, Saka harus tetap dijaga tapi pola makannya, rutinitasnya, aktivitasnya, terus jangan terlalu banyak pikiran juga biar nggak terjadi regresi atau kelambanan dalam proses pemulihan. Berarti sekarang aku nggak boleh banyak dapat tekanan kali ya? Apalagi sekarang aku udah dikecewain masalah pekerjaan, aku dikeluarin. Ya mudah-mudahan aja aku nggak dapat masalah yang lebih berat lagi daripada itu. Ya aku harus tenang.
Ya, satu masalah emang bikin stressful sih. Tapi kalau bisa jangan ada masalah lain yang nggak terlalu dipikirin ya. Ya, tapi aku rasa nggak akan ada masalah lagi sih. Pasti dengan begini, Ariana nggak akan tega untuk melanjutkan gugatan cerainya ke gue. Pak Saka, Dokter Dinda. Pak Saka ngapain Pak kesini? Saya habis kontrol sama dokter Dinda. Oh gitu. Ya udah yuk Sil, balik. Yuk Bu. Pak, Dok, saya duluan ya. Ya, hati-hati. Mari Din. Mas. Hati-hati, Din. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak sayang, kamu nggak apa-apa kok. Aku udah ngasih pelajaran ke Coki, dan seharusnya tuh dia nggak akan berani lagi macam-macam sama kita, sayang. Tapi sayang, walaupun kamu udah kasih pelajaran ke dia, tapi kalau Coki masih pegang file itu, apalagi Mbak Riri juga punya ini kondisi kita belum aman. Aku pasti bakalan dapetin file itu, dan aku bakalan hapus file itu dari mereka. Tenang aja kamu. Gimana caranya? Ntar aku pikirin caranya. Oh, no. Spion gua mana? Aduh. Spion pakai hilang lagi. Males banget deh. Kalau kayak gini namanya bukan dapat untung, dapat uang lagi, malah gue dapat apes lagi. Ini spion pakai acara hilang lagi. Siapa lagi yang ngambil? Aduh. Lagi sakit lagi. Rin, Ya Sal. ini laporan mingguan udah gue kerjain, udah ditandatangani sama legal juga ya. Oke, thank you. Gue mau tanya sesuatu dong. Saka beneran udah didepak dari Kusuma Group? Iya. Yakin, Ren? Dengan didepak dari Kusuma Group itu udah ngebales semua perbuatan Saka? Maksudnya? Ya gini loh, kayak menurut gue balasan itu belum cukup untuk Saka. Kenapa nggak lo ngelakuin hal yang jauh lebih membuat Saka itu tersakiti? Sal, kayaknya gue udah pernah ngomong ini ke lo. Gue nggak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Ayolah, lo tuh jangan jadi manusia yang naif. Lo juga cuma manusia biasa kok. Dan gue yakin banget dalam hati lo, dalam hati kecil lo, pasti lo pengen ngebalas Saka lebih dari ini. Gue harus akuin semua omongan lo tadi tuh benar. Gue memang pengen banget balas semua kejahatan itu. Tapi untungnya gue gak pernah kemakan emosi gue sendiri. Gue masih bisa kontrol. Dan gue selalu ingat kalau di dunia ini ada yang namanya karma. Gue gak perlu capek-capek untuk membalaskan semua kejahatan itu, Sal. Karena Tuhan gak pernah tidur. Gue yakin suatu saat karma itu akan datang sendiri ke semua orang yang udah nyakitin gue. Bukan cuma Mas Saka doang, semuanya. Oke, lain kali kayaknya kita nggak perlu bahas soal ini lagi ya. Bisa? Oke. Mami? Mami mau kemana ini, ha? Kok bawa-bawa koper segala?
Mau kemana, Mi? Mami mau ke tempat Arin. Lebih baik Mami ada di sana. Ngapain juga Mami ada di sini? Papi nggak bisa ngertiin Mami. Yang ngertiin Mami cuman Arin. Mami apa-apaan sih, Mami? Ayolah, please sayang. Jangan seperti anak kecil begini. Masa hanya karena masalah itu harus pergi dari rumah bawa-bawa koper segala? Udahlah Papi. Gak usah ngomong panjang kali lebar. Mami tetap mau pergi ke tempat Arin. Lagi pula, Papi juga udah gak butuh kan sama Mami. Jadi biarin aja Mami pergi. Jangan halangin. Mami! Tahu. Mami! Dodo. Ayolah, Mi. Jangan begitu, Mi. Suamiku, nih, minum dulu tehnya. Kamu tuh semalam dari mana sih? Pulangnya malam banget. Aku minta maaf ya suamiku. Aku tuh semalam memang capek banget, makanya aku gak sempat cerita, gak sempat ngobrol sama kamu. Karena aku ada urusan perempuan sama teman-teman aku. Perluan apa? Ya adalah keperluan perempuan. Ya apa? Ya masa aku harus cerita urusan perempuan sama kamu? Udahlah suamiku, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Ntar lagi kan kita lagi mau persiapan kelahiran anak kita. Kita pasti butuh biaya yang besar. Terus kira-kira gimana nanti? Atau kamu mau bikin usaha aja? Sebentar, ya. Jangan ngomongin duit dulu, Dit, sama aku, Dit, ya. Tabungan aku udah tinggal sedikit, dan aku nggak tahu aku harus kerja di mana. Aku nggak tahu harus dapat duit dari mana buat kasih ke kamu. Ya terus kamu mau kerja apa? Aku nggak tahu. Yang pasti aku akan cari duit buat kamu. Apapun kerjanya, aku mungkin akan hubungin kolega-kolega aku yang dulu. Tapi kalau buat sekarang aku buntu banget, Dit. Ya udah, semoga kamu bisa cepat dapat kerjaan ya. Kalau enggak? Ya pokoknya aku akan tetap temenin kamu, akan dukung kamu supaya kamu bisa segera dapat pekerjaan. Itu artinya udah nggak ada lagi yang bisa aku rebut dari Saka. Yaudah kamu minum tehnya dulu ya. Nih. Nih tehnya. Bentar aku bukain pintu dulu ya. Oke? Iya mas, kenapa ya? Benar ini dengan rumah Pak Saka? Iya, saya istrinya. Kalau gitu ini ada kiriman paket surat. Oke. Mohon ditandatangani ya. Kasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Siapa, Dit? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana caranya surat ini bisa keluar, sedangkan aku juga belum tanda tangan surat gugatan cerai dari Ariana. Nggak mungkin. Ini nggak bisa. Salah tuh, kamu mau kemana sih? Aku mau ke rumah Ariana. Salah nggak bisa dong, kamu tuh baru sembuh, kamu harus banyak istirahat. Aku nggak peduli, Dit. Aku penasaran kenapa surat ini bisa sampai ke sini. Saka, kamu tuh kenapa sih? Bukannya bagus kalau kamu cepet-cepet pisah sama Ariana? Jadi nggak akan ada lagi yang gangguin kita berdua, kita bisa hidup bahagia selamanya, ya kan? Aku nggak mau pisah sama Ariana. Suamiku. Silakan Saka, kalau kamu masih mau mempertahankan Ariana. Karena aku yakin, Ariana nggak akan mau lagi sama kamu. Misi ya, Non? Iya, Bi.
Sebentar ya Non, Bibi bukain ya. Ibu. Arin ada kan? Siapa, Bi? Non, Ibu. Mi? Mami ngapain bawa koper ke sini, Mi? Mami lebih baik di sini aja lah, Rin. Mami males di rumah sama Papi. Mami kecewa banget. Papi tuh gak ada ngertiin Mami sama sekali. Mi, ya udah, Bias tolong ini kopernya dibawa dulu sama siapin minum buat Mami ya. Nih, ya udah kita ngobrol di dalam. Mami tenangin diri Mami dulu ya. Ngobrol sama Arin, ada apa? Ayo. Ariana bener-bener serius ngelakuin ini setelah aku sembuh. Aku nggak boleh biarin ini sampai kejadian. Aku nggak boleh kehilangan Ariana. Dia adalah wanita yang terbaik yang nggak akan pernah aku lepasin. Lo sendiri yang nyuruh gue buat gak ngebocorin tuh data. Lo sendiri yang ngebocorin. Lo lihat kan jadi kayak gimana? Aduh. Pelan-pelan dong. Ih. Apaan sih lo? Cuma luka kayak gini doang, tahan dikit kayak lemah banget jadi cowok. Aduh, Sisil. Lu kalau niat mau bantuin gue, gak usah bawel deh. Aduh. Apa sih? Pelan-pelan dong. Ih, lu mah kalau kayak gini mah caranya nih sakitnya malah tambah parah nanti. Iya, sorry. Tadi yang pertama nggak sengaja, yang kedua nih, baru sengaja. Lu mah, lu kalau ngisengin gue tuh suka nggak liat tempat deh. Yaudah, diem gue lapain. Kok gue jadi deg-degan gini ya? Kesempatan lo ya deket-deket sama gue. Gue sih? Ih, lu tuh yang sering nyosor ke gue duluan. Nyosor, emang lo pikir gue bebek? Aduh sih, gue kan pasien sih lagi sakit, kok lu galak sih? Udah pokoknya hari ini lo gak usah masuk ke kantor, istirahat dulu, oke? Dita. Halo sayang, kenapa ya? Hai sayang, kamu lagi di mana? Aku mau bicara sama kamu nih, penting. Aku lagi di sekitaran rumah kamu sih. Ada apa ya? Gak apa-apa, aku punya kabar bagus buat kamu. Ya udah sayang, aku ke rumah kamu sekarang ya. Jangan sayang, udah biar aku samperin kamu aja. Kamu tunggu di sana. Kamu Sherlock sekarang ya, oke? Ya udah. Aku share ke kamu ya. Ih, apaan sih? Ambilin gue minum dong, gue kan lagi sakit. Please, masa lu tega sih ninggalin gue sendirian di sini? Coki, yang sakit itu kepala lo, bukan tangan sama kaki lo. Masa ngambil minum aja nggak bisa? Ya ambilin dong Sil, gue kan lagi sakit. Please. Yaudah.
Nih. Usahain aja dulu. Thank you ya. Bye. Rin, Mami tuh sebel banget dia sama papi kamu. Masa papi nggak ngizinin Mami untuk kerja di perusahaan? Papi malah bilang begini, terserah. Itu ruangan Saka mau Mami pakai buat apapun atur aja. Tapi yang pasti papi tetap nggak mau ngasih kerjaan sama sekali buat Mami. Tega banget kan papi? Terlaluan. Sakit hati Mami dengernya, Rin. Udah dong, Mi. Jangan nangis dong. Arin gak bermaksud untuk ngebelain papi. Kalau menurut Arin, keputusan yang papi ambil itu udah bener nih. Arin, keputusan papi kok bener sih menurut kamu? Kamu nih gimana sih, Nak? Iya karena gini, Mi. Papi ini berusaha untuk profesional di sini, Mi. Kalau papi tiba-tiba ngasih kerjaan ke Mami, sedangkan Mami kan udah lama gak kerja. Ya bukan bermaksud untuk menyepelekan skill Mami, enggak sama sekali. Tapi untuk memberikan suatu posisi di perusahaan, apalagi posisi yang tinggi itu kan butuh banyak sekali pertimbangan nih. Gak bisa main kasih-kasih aja seperti itu. Papi berusaha banget untuk profesional di sini nih. Jadi kalau menurut Arin, mendingan sekarang Mami sabar aja. Mami perdalam skill Mami belajar yang banyak, terus nanti Mami tunjukin ke Papi kalau Mami emang berhak untuk mendapatkan posisi di perusahaan Papi. Gitu ya, Nak? Iya dong. Jadi Mami lebih perdalam lagi skill Mami, terus abis itu Mami show off ke Papi gitu ya? Iya dong, Mami bisa, pasti bisa kok. Tepat banget ya Mami cerita sama kamu ya, Nak. Hati Mami tuh jadi lebih lega. Mami udah lebih tenang. Tapi ini yang ngomong beneran bukan sih ini anak Mami. Dulu anak Mami yang namanya Arin pas kecil tuh suka ngambek. Tapi sekarang kamu jadi wanita yang cantik, pintar, dewasa, terus bijak lagi. Mami bangga banget sama kamu. Thank you. Bentar. Iya, Nak. Rin. Hai. Siapa, Rin? Mami. Ngapain lagi kamu datang ke sini? Ngapain datang ke sini lagi? Rin, kamu dengar omongan Mami ya, Rin? Kamu jangan pernah kasih kesempatan sama laki-laki nggak tahu diri ini ya. Jangan pernah lagi kamu izinkan dia untuk masuk lagi ke rumah kamu. Jangan, oke? Mami maaf. Maaf, Saka perlu banget ngobrol sama Arin nih. Rin, sebentar aja. Aku perlu ngobrol sama kamu. Arin, nggak usah. Sebentar aja. Please, aku butuh ngobrol sama kamu. Kasih aku kesempatan, Rin. Kesempatan sekali aja aku ngobrol sama kamu. Aku udah kasih ribuan kesempatan buat kamu, Mas. Aku juga udah maafin kamu ribuan kali, Mas.
Jadi untuk kali ini enggak. Maaf, Mas, aku udah nggak bisa. Ren, please. Aku nggak minta lama waktu kamu. Aku minta 5 menit aja, Ren. Hei. Kamu denger nggak? Kan anak saya nggak mau. Punya kuping kan? Bisa denger kan? Kalau bilang nggak mau ya kamu pergi. Sana pergi. Ren, please. 5 menit. Oke. Lima menit. Kita ngobrol di depan aja. Arin? Nih. Arin harus ngomong sama masakan. Kalau Arin nolak terus, masalahnya nggak kelar-kelar nih. Udah nggak apa-apa, Arin ngobrol sebentar aja. Sip. Ingat ya 5 menit, nggak lebih dari itu. Kalau mau ngomong, silahkan duduk. Saya akan coba buat dengarkan. Tapi, apalagi yang mau kamu bicarakan? Intinya aku nggak bisa pisah sama kamu. Aku aja belum tanda tangan surat gugatan cerai dari kamu. Kenapa sekarang udah sampai di persidangan, Ren? Saya udah coba buat ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu nggak menerima etikat baik saya. Saya udah bilang juga sama kamu, saya udah peringatkan kalau saya nggak butuh tanda tangan kamu untuk maju ke persidangan. Jadi saya memakai hak saya. Dan sekarang prosesnya sudah berjalan dan ya tolong diikuti saja. Bagus, Arin, bagus. Kamu itu memang harus tegas menghadapi laki-laki nggak tahu diri macam dia. Hebat. Amin bangga sekali sama kamu, nak. Kamu bisa dengan tenang, tapi tegas. Masaka, Bu? Iya, Bi. Laki-laki yang nggak tahu diri, yang udah menghancurkan hati anak saya. Ngapain Madam suhu kemarin, Madam? Apa kamu bilang? Suhu. Suhu dalam urusan menghancurkan hati anak orang, ya gitu. Tolong, Ren. Keputusan saya sudah bulat, Mas. Nggak ada gunanya kamu datang ke sini mohon-mohon sama saya karena saya nggak akan lulu lagi. Bagus sekali, Arin. Laki-laki macam dia itu memang harus ditegasin. Dan jangan pernah lagi kamu mau dikuasai hidup kamu dengan dia. Saya salut sama Non Arin, Bu. Dia itu baik, tapi tegas dalam mengambil langkah. Pasti Masaka menyesal. Pastilah, Bi. 1000% dia itu akan menyesal. Lagi pula nggak ada pantas-pantasnya kan. Anak saya Arin disandingkan dengan perempuan macam si Rita itu. Penghinaan, Bi, itu namanya. Penghinaan sekali. Tolong. Aku cintanya sama kamu. Aku nggak bisa pisah sama kamu. Please. Aku mohon, Ren. Aku perbaikin semuanya. Aku tinggalin Dita, Ren. Demi kamu. Ren, please. Maaf, Mas, tapi semua omongan kamu tadi itu sudah sering sekali saya dengar. Dan kali ini itu tidak akan merubah apapun. Tidak akan. Semua proses sudah berjalan. Sekarang tinggal diikuti aja.
Nanti kalau ada apa-apa, kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa ngobrol sama pengacara saya. Dan kita ketemu aja langsung di persidangan. Hei, 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 hei. Jangan sentuh anak saya ya. Terlalu banyak kamu fase ya hidup kamu. Berkali-kali kamu menyakiti anak saya. Kok masih bisa ya bilang sayang, nyesel, kasih kesempatan. Saya minta sama kamu ya, jangan mempersulit apa yang sudah menjadi keputusan anak saya. Kalau anak saya bilang sidang, ya itu artinya sidang. Mi, tolong. Saka minta tolong banget sama. Please, tolongin Saka, Mi. Saka akan ceraikan Dita, Mi. Saka akan perbaikin semuanya. Sayang, please, Rin. Maksud saya bilang jangan pegang anak saya. Tolongin Saka, Mi. Saka nggak mau pisah sama Arya. Kamu mau lakukan apapun, mau ngomong apapun, nggak ada pengaruhnya ke saya, apalagi ke anak saya. Udah, lebih baik kamu pergi. Udah pergi. Rin, kalau gitu kita aja masuk. Ayo Rin, masuk. Kamu kenapa sih kelihatannya happy banget? Kamu tahu nggak? Saka udah dapat undangan sidang perceraian dari Ariana. Itu artinya mereka sebentar lagi akan bercerai. Dan Saka akan di bawah kuasa. Dan di saat kondisi itu, aku akan pergi tinggalin Saka. Jadi kita berdua bisa senang-senang, sayang. Bagus dong sayang. Tapi sayang, kamu udah pastiin belum kalau semua harta Saka itu udah milik kamu? Udah deh, kamu tenang aja kalau soal itu. Beres. Pokoknya semua harta Saka OTW jadi milik kita. Dan aku udah pastiin kalau Saka itu sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Kita akan tinggalkan Saka dalam kondisi terpuruk. Aduh, sayang, aku udah gak sabar deh untuk menanti itu semua, sayang. Dan pada akhirnya kita terlepas dari pasangan toksik masing-masing. Kita mempunyai background pernikahan yang hampir mirip loh. Ya, seharusnya kita bahagia ya. Oh iya sayang, gimana soal persiapan kelahiran aku nih nanti? Kamu udah siapin semuanya kan? Udah sayang, sekarang aku lagi mempersiapkan bagaimana cara kita pergi. Kamu gak perlu khawatir, semuanya akan beres. Aku nggak sabar melihat kehancuran Saka. Bentar lagi kesakitan itu semuanya akan bertubi-tubi menghantam Saka. Enak aja. Dari dulu aku ditindas sama kamu, Saka. Sekarang gantian. Aku akan tindas kamu. Hey. Sayang, sorry. Aku tuh tadi udah ngebayangin gimana serunya kita nanti dapetin semuanya dari Saka dan ninggalin Saka. Sorry ya. Nggak apa-apa sayang, kamu ngelamun loh. Oh iya. Apa? Terus gimana caranya kita bisa dapetin file itu dari Mbak Riri? Ya, aku lagi pikirin sih caranya bagaimana. Udah, kamu tenang aja, nggak usah kamu pikirin ya. Gimana caranya agar Saka bisa dengerin langsung rekaman perselingkuhan Dita dan Dion? Gimana ya?
Saka kok susah banget sih dihubungin? Morning. Morning. Hai sayang. Hai. Kamu kenapa? Apa sih? Senyumnya beda aja, ada yang kamu sembunyiin. Enggak ada yang disembunyiin. Nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada. Yuk, kita sarapan yuk. Ayo, ayo. Kamu mau selai yang apa? Yang ini. Arin, keputusan kamu itu sangat tepat. Kami salut, nak. Salut banget kamu sudah mengambil keputusan itu. Walaupun Arin harus akuin kalau ini adalah keputusan terberat yang Arin harus lakuin seumur hidup Arin ini. Sini Mami peluk, nak. Yang sabar ya, nak. Yang kuat. Mami yakin sekali kamu pasti bisa melewati ini semua. Jadilah single yang happy. Yang bebas dari parasit. Macam laki-laki gak tahu diri seperti Saka itu. Masa depan kamu pasti lebih baik, nak. Lebih indah. Kamu itu cantik. Kamu pintar. Kamu hebat. Pada saatnya nanti kamu pasti akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada si Saka itu. Makasih Mami udah selalu support Arin. Jadi sekarang gimana? Mami rencananya mau kemana? Rencana ya? Mami belum punya rencana apa-apa, Rin. Ya udah kalau gitu Mami di sini dulu aja. Iya. Mami pastilah di sini. Ini kamu mau langsung ke kantor, nak? Enggak sih, enggak langsung ke kantor. Rencananya Arin mau ke Cafe Jamais dulu. Oke. Ke Jamais ya. Kalau gitu kamu biar diantar sama Pedro ya. Ya. Pedro. Ya, Pedro. Anterin Non Arin. Ya. Oke? Iya madam. Udah siap non? Arin berangkat ya, Mi? Enjoy ya, nak. Bye, Mi. Ya madam. Mana sih? Joki mana lagi nih? Halo, Bu Niken. Joki, kamu tuh di mana? Kayaknya saya nggak bisa masuk ke kantor deh Bu hari ini, karena saya lagi sakit, Bu. Alasan aja. Kamu tuh mau bolos ya? Mau biarin saya, biar saya tuh kewalahan ini ngerjain kerjaan saya sendirian gitu. Sengaja kamu. Kamu males-malesan. Udah, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya sekarang juga kamu datang, titik. Iya. Saya ke kantor. Aja, situ yang bos. Sayang, Ariana itu bener-bener naif tau gak? Masa sekarang Saka dibawa ke rumahnya dia urusin lagi. Padahal Saka tuh udah nyakitin dia berkali-kali loh. Dan aku yakin, Saka sama Ariana pasti gak jadi cerai. Dan alasan Ariana karena kasihan. Buat aku naif banget ada manusia kayak gitu. Ya juga sih. Kabar ibu kamu gimana? Tumben,
Kamu nanyain kabar ibu saya? Ada apa nih? Gak apa-apa. Aku cuma bingung aja. Kenapa gitu ya? Ibu kamu gak setuju banget sama aku. Kurang aku apa sih sayang sebenarnya? Kalian ini masih aja berduaan ya? Selin, kamu tuh sadar nggak? Kamu tuh tidak sepadan dengan keluarga saya. Jadi sampai kapanpun, jangan pernah harap saya akan menerima kamu ya. Suamiku. Masih belum pulang suamiku. Buru-buru banget kayaknya mau ketemu Ariana. Handphone aja sampai ketinggalan. Riri. Dia pasti masih berusaha untuk bilang sama Saka soal perselingkuhan aku sama dia. Aku harus beresin ini semua. Aku gak mau kalau sampai Riri hancurin rencana aku sama dia. Oh ya, sepertinya saya harus ngasih tahu kamu. Sebenarnya saya sudah mendapatkan wanita yang cocok dan sepadan yang bisa mendampingin anak saya Danu. Wanita itu bukan cuma cantik, tapi juga pandai dia, humble, mandiri, dan yang terpenting, dia sangat menghargai saya. Tidak seperti kamu yang berani sama saya. Dan wanita itu adalah Dinda. Kalau Dinda sudah mau sama Dante, saya pasti welcome. Dan saya pasti beruntung sekali bisa punya menantu seperti Dinda. Sal. Ibu benar-benar keterlaluan ya. Ibu sudah terlalu jauh mencampuri urusan saya sama saya. Gimana caranya aku supaya nggak cerai sama Ariana? Hai Sak. Din, tunggu di sini. Silakan. Kamu gak ada yang nemenin? Kamu tuh baru sembuh loh. Hati-hati, jangan sendirian. Kalau bisa ada yang nemenin lebih baik. Biar gak kenapa-napa. Iya. Apa lah? Kenapa Sak? Ada masalah? Enggak. Masalah pribadi lah. It's okay. Gak apa-apa, kalau kamu ada masalah cerita aja sama aku. Kan bantu ngurangin beban pikiran juga. Gak bisa maksudnya. Gak apa-apa Sak. Daripada pusing kamu tampung sendiri. Aku dapat undangan sidang cerai dari Ariana. I'm sorry. Aku tahu ini berat buat kamu. Sabar ya, Sak. Ya. Tapi menyesal aja sih.
Yang aku rasain Ariana tuh perfect banget buat aku. Perfect. Aku udah sia-siain dia, udah hianatin dia. Ya, wajar aja sekarang mungkin pintu maaf Ariana nggak akan terbuka lagi buat aku. I know. Wanita kalau udah hancur hatinya emang susah buat pulih. Ya nggak apa-apa. Sekarang mending kamu fokus dulu sama kesembuhan kamu. Aku antar pulang ya? Enggak usah. Aku bisa sendiri. Nggak apa-apa, aku nggak tega ngeliat kamu sendirian kayak gini. Aku antar pulang ya? Oke, thank you ya. Yuk, sini aku bantu. Oh, udah bisa. Mungkin sekarang udah bisa main bola kan? Yuk, yuk. Silakan. Itu kan suhu. Ya udah jalan aja, Pedro. Baik, Non. Pedro, nanti habis ngedropin saya di Jamais, kamu langsung balik aja. Saya nanti ke kantornya naik taksi, nggak apa-apa. Baik, Non. Coki, itu taruh laporan-laporannya taruh di rak. Jangan berantakan, yang rapi. Habis itu kamu kerjain laporan yang tadi datang tuh, ya. Jangan berantakan dong, yang bener dong. Mana sih? Ibu ini kayak pekerjaan saya udah kayak buru aja deh. Bu nggak tahu kalau saya lagi sakit, Bu, lagi cedera. Tapi Bu malah ngasih saya banyak kerjaan kayak gini, Bu. Kamu tuh jangan manja ya. Jadi laki-laki itu harus strong. Baru ngerjain kayak gitu aja udah ngerengek, ngedumel. Kerja bener. Coki, kamu tuh kerjanya gak becus ya? Kamu sengaja ya? Ini jatuhin filenya ke kaki saya biar saya luka. Kamu sengaja, kamu marah sama saya? Mau melukai saya gitu? Bu, maaf Bu, saya nggak sengaja, Bu. Nggak sengaja. Udah sana. Pergi keluar. Sentimen kayaknya nih. Coki. Ih, jadi rapiin lagi. Bener-bener itu. Hai Besti. Rin, gimana tadi ketemu lawyernya? Ini gue boleh duduk dulu gak sih sebelum gue cerita gitu? Sorry Rin. Ini lo yang mau pisah, gue excited banget sih Rin. Gimana tadi lancar? Kalau sesuai aturan, gue gak harus punya tanda tangannya Mas Saka untuk bisa menggugat cerai Mas Saka. Kemarin gue coba buat ngobrol sama Mas Saka, gue coba buat selesaiin ini baik-baik aja, ngerti kan? Gue pengen Mas Saka itu mengikhlaskan gue, ngerelain gue. Tapi yang lo tahu sendiri, dia sampai detik ini aja gak mau cerai sama gue. Jadi gue akan menggunakan hak gue untuk lanjut dan maju ke persidangan. Dan akhirnya proses cerainya bisa berjalan. Syukurlah, gue lega banget Rin. Akhirnya lo sebentar lagi tuh bebas dari Mas Saka. Ya, gue cuma minta doa lo aja sih. Soalnya sampai tadi pagi Mas Saka masih mohon-mohon sama gue buat batalin proses persidangan. Ya, pasti sekarang dia nyesel banget sih Rin.
atas semua yang udah dilakuin sama dia dan kesalahan-kesalahan dia selama ini sama lo. Mungkin aja sih. Gue gak nyangka, Tom. Akhirnya sahabat kita bakal cerai juga sama Riana. Gue ikutan sedih deh. Soalnya lo tahu sendiri, keadaan Saka sekarang masih kayak gini, Tom. Gue juga sedih, Bon. Ini kayaknya sekarang kita harus kasih tahu Mbak Riri. Kalau ternyata Saka dan Ariana itu melanjutkan persidangan cerai mereka. Berarti rencana kita itu gagal untuk menyatukan Saka dan Ariana. Gue telepon dulu Mbak Riri. Dah. Halo Tom, kenapa? Mbak, ini aku mau kasih tahu. Kalau ternyata Saka dan Ariana itu melanjutkan persidangan cerai mereka, Mbak. Ini aku langsung dengar obrolan Yuna sama Ariana, Mbak. Enggak Tom, enggak. Pokoknya aku nggak mau Ariana dan Saka sampai cerai. Aku bakal cari cara, apapun caranya kita harus coba ya. Oke Mbak, siap. Pasti aku bantu, Mbak. Oke, bye Tom. Gimana? Tenang aja, kita bakal cari cara, Bon. Beneran lo udah gak apa-apa? Gak apa-apa. Suamiku, ya ampun. Kan aku udah bilang sama kamu kalau kamu pergi tuh sama aku, biar aku bisa dampingin kamu. Kalau kayak gini kamu jadi nyusahin orang. Yaudah sekarang kamu istirahat ya. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Din, makasih ya. Oke, thank you. Kamu tuh kenapa sih? Sengaja ya tadi kayak gitu? Mau bikin aku malu di depan dokter itu? Iya. Kamu dipegang-pegang sama dia mau, dipegang sama aku ngelepas-ngelepas gitu, maksudnya apa? Aku capek, Dit, mau istirahat. Oke, sekarang kamu bisa memperlakukan aku kayak gini, Saka. Kamu lihat aja nanti. Tapi ya Rin, cowok kayak Mas Saka ini tuh emang cocok. Dia tuh setipe sama cewek kayak Dita gitu. Ya semoga aja abis ini tuh gak ada perempuan baik kayak lo yang kemakan sama mulut buayanya Mas Saka. Yun, gue tuh mau... Kenapa? Nggak apa-apa. Gue harus balik ke kantor. Gue udah telat juga sih. Gak apa-apa ya? Gue balik dulu. Oke. Tapi gue gak nganterin ke depan gak apa-apa ya? Ini gue mesti ngerjain laporan. Iya, ibu manajer. Gak apa-apa. Ya udah, gue balik ya. Bestie. Bye Bestie. Hati ya. Sal, tunggu Sal. Salin. Sal, dengerin saya dulu, Sal. Saya minta maaf atas ucapan ibu saya tadi, ya. Ucapan ibu saya tadi, jangan kamu ambil hati. Karena saya aja nggak pernah peduli sama ucapan ibu saya, Sal. Sal, kamu itu sangat berarti buat saya. Gak bisa, Dante. Aku gak bisa kalau kita terus-terusan kayak gini. Kamu denger sendiri kan? Ibu kamu ngeremehin aku depan kamu loh. Dan dia ngebandingin aku sama Dinda. Dan emang ya, semenjak adanya Dinda tuh hubungan kita gak pernah baik-baik aja. Dan aku gak yakin kalau kayak gini hubungan kita bisa baik ke depannya, aku gak yakin. Mikir seperti itu dong, Sal. Loh, kalian kenapa? Hai Sal.
Kayaknya kamu punya radar ya, Dinda. Selalu tahu keberadaan Dante di mana. Cocok kayaknya kalian berdua. Sorry, Din. Saya pergi dulu ya. Bucin. Cok. Gue denger lo berantem sama Dion. Ya, biasalah masalah cowok. Kan gue udah pernah bilang sama lo, jangan berurusan lagi sama Dion. Lo ngeyel sih. Sekarang lo terima akibatnya. Iya. Vin, tolong dong lo bilang sama mama lo. Jujur gue tuh gak kuat ya kerja sama mama lo. Mama lo tuh kerjanya cuma nyuruh. Dan mama lo tuh gak mau kerja sendiri, Vin. Mama lo tuh kerjanya ngomel-ngomel mulu, Vin. Capek gue. Wah, kalau itu gue sih gak ikut-ikutan, gue angkat tangan, Cok. Ya, Vin. Halo? Oh. Oke, iya. Saya pasti bayar dalam waktu dekat ini kok. Iya, pasti. Saya minta waktu aja ya. Oke, terima kasih. Caranya gue bayar tunggakan kartu kredit selama 12 jam. Duit dari mana? Ini semua gara-gara Dita sih. Gue udah dipecat dari perusahaan, gue gak ada duit, tabungan gue udah tipis. Sekarang dia tambahin masalah dengan tunggakan kartu kredit yang dia pakai. Semua karena Dita. Dita! Dit! Kenapa sih? Kamu ini keterlaluan. Keterlaluan kamu. Tunggu, ini kamu kenapa? Tiba-tiba kamu manggil aku teriak-teriak kayak gini, kenapa? Gara-gara kamu, aku harus bayar tagihan kartu kredit banyak banget, Dit. Kamu seenaknya kamu pakai buat ini, kamu pakai buat itu. Kamu nggak mikirin bayar gimana, sekarang bayar pakai apa? Uang tabungan kita udah habis, Dit. Aku pusing, Dit, ngadepin kamu. Kok jadi nyalain aku sih? Ya emang kamu yang salah. Siapa yang pakai kartu kredit itu? Kamu yang pakai, kamu belanja, semuanya kamu belanjain. Siapa yang mau bayar, Dit? Kamu jangan bikin aku tambah pusing dong, Dit. Aku sekarang ada surat panggilan buat sidang cerai sama Ariana. Ya oke, suamiku. Ya. Sekarang kamu tenang dulu. Kamu dinginin kepala kamu, ya. Kita cari solusinya sama-sama. Nanti kita cari cara gimana caranya kita bayar tagihan itu. Oke? Sekarang gimana kalau kita makan siang bareng aja di luar? Ya? Aku udah gak ada uang, Dit, buat ngikutin semua kemauan kamu. Kamu tenang aja, kalau untuk makan siang bareng di luar, aku ada uang. Tapi kalau untuk bayar semua tagihan kartu kredit kamu, aku nggak punya uang. Oke? Udah sekarang mendingan kita makan siang bareng di luar. Kita cari solusinya sama-sama biar kita bisa bayar tagihan. Kamu cepet ya kalau makan. Ya aku ambil tas dulu. Bosen banget ya. Gak ada yang dikerjain. Yang dibaca juga gak penting. Ngapain ya enaknya ya? Telepon temen aja kali ya. Buat ngajakin ketemuan di restoran. Jang, apa kabarnya? Aku lagi bosen nih di rumah. Kita ketemuan yuk. Oh, wah senang banget. Ya udah kita langsung ketemuan ya di restoran biasa, ya? Oke, bye. Pedro. Yes, madam. Ayo anterin saya Pedro. Kemana, madam? Anterin aja. Oke, madam. Ya cepetan siapin. Mah, mau kemana? Mama mau keluar dulu. Mama stres kalau kelamaan di kantor. Apalagi lihat itu kinerjanya si Coki-Coki yang gak becus itu. Aduh.
yang ada darah tinggi mama tambah naik. Udah mama keluar dulu deh. Udah sakit lagi ah. Iya, Ma. Awas. Kayaknya aku berhasil nih. Dengan Mama kerjasama bareng Coki, bikin Mama nggak betah di kantor. Ah, bagus deh. Lebih baik Mama keluar aja daripada ke kantor. Suamiku, aku tinggal ke toilet bentar ya. Saka. Hai, Sak. Mbak Riri? Hey. Silakan, Mbak. Iya. Kok ada di sini? Baru tadi aku mau nanya gitu. Sama siapa sendirian? Enggak, aku sama Dita. Lagi ke toilet. Dita. Sak, kebetulan kita ketemu di sini ada suatu hal yang pengen banget aku omongin sama kamu. Apa tuh, Mbak? Oke, bentar ya. Menu yang lagi favorit banget, lagi hits gitu lah. Kita pesen di Loh, mana ya? Jeng Niken? Hei, Jeng. Loh, sendirian aja? Iya. Jeng Niken gabung sama kita aja. Kayaknya ini kesempatan buat aku manas-manasin si Devi itu. Boleh aja kok. Oh iya, dengar-dengar nih, Jeng ini kan udah kerja lagi di perusahaannya ya? Iya Jeng, sekarang saya ini kan wanita karir dengan jabatan yang penting. Ya, saya kan ini masih mampu bekerja di perusahaan. Makanya saya bekerja di situ. Apalagi pekerjaan saya tuh penting banget. Wow, keren banget ya. Luar biasa. Tapi sayangnya saya nggak percaya tuh. Mana mungkin lah kamu bisa kerja. Nanti saya mau cari kebenarannya. Benar apa bohong? Benar apa bohong? Katanya bohong. Malu deh. Ngomong-ngomong, situ punya menantu gimana nasibnya? Dengar-dengar udah didepak di perusahaan. Siang deh. Nggak usah kepo. Kamu nggak usah kepo ya. Kepo? Saya cuma kasihan aja sama kamu. Ada aja ya masalah di keluarga kamu itu. Siang deh. Ini dia, aku mau tunjukin file ini sama kamu. Hai Mbak Riri. Kok Mbak Riri ada di sini? Kebetulan banget ya. Gimana kabarnya Mbak Riri? Baik, Dit. Kenapa suamiku? Bentar. Iya. Aku angkat telepon. Mbak Riri tuh jangan macem-macem ya. Sini, handphonenya. Apaan sih? Oke. Kalau emang Mbak Riri mau kasih tahu Saka soal semua ini, nggak apa-apa. Cerita aja. Tapi Mbak Riri harus ingat ya. Aku bisa aja kasih tahu orang-orang kalau Mbak Riri ini adalah orang yang bantuin aku untuk dapetin cap jempol Saka. Orang-orang semua pasti ngiranya kalau Mbak Riri ini ada di pihak aku sama dia. Ya jadi silakan aja.
Yang penting Mbak Riri tahu kan, aku senekat apa. Sini handphonenya. Ular ya kamu. Bener-bener ular kamu. Thank you. Mbak Dedi, maaf aku lama ya. Gimana? Nggak apa-apa Saka. Nggak apa-apa. Tadi lagi ngobrol sama Dita, cuman aku harus buru-buru pergi dulu, nggak apa-apa ya? Mbak Riri kok buru-buru banget sih nggak mau makan dulu bareng kita? Iya, aku ada janjian sama Mas Galvin. Sorry banget ya. Ya, Mbak mau aku anterin? Oh nggak usah. Mbak, hati-hati ya. Iya, thank Hati-hati you ya. Mbak Riri ya, sampai ketemu lagi loh. Ya, Dit. Udah teleponnya? Kartu kredit kamu, Dit. Ngobrol apa tadi? Enggak, cuman ngobrol biasa aja sama Mbak. Sisil kagum banget sih sama ibu. Di tengah masalah yang lagi ibu hadapi, ibu masih tetap bisa fokus kerja. Masih bisa meeting malah sama klien dan klien kita puas. Ya, saya berusaha untuk profesional kerja aja sih. Dan saya harus tahu juga kan, limit saya untuk mikirin sesuatu yang nggak penting itu sampai mana. Saya nggak boleh terlalu forsir untuk mikirin hal-hal yang nggak penting. Akhirnya saya nggak fokus kerja, kerjaan berantakan semua. Bu luar biasa sih. Aku yakin Pasaka bakal nyesel ninggalin Permata kayak ibu demi batu kali kayak si Dita. Bu, Sisil mau ke toilet dulu ya sebentar ya. Oke. Hey, Rin. Hai, Vin. Kamu sendirian di sini? Enggak, tadi sama Sisil sih, tapi Sisil lagi ke toilet. Oh. Kamu lagi ngapain di sini? Tadi aku habis meeting sih. Udah selesai tapi. Oke. Rin, aku boleh ngobrol sebentar? Boleh. Duduk aja, Vin. Boleh. Aku cuma pengen tahu sih, perkembangan gugatan cerai kamu ke Saka tuh sampai mana? Kamu semangat banget kelihatannya. Enggak. Aku bukannya semangat, cuma pengen tahu aja. Ya, Mas Saka sih udah terima surat undangan persidangannya. Dan seperti biasa dia tetap memohon aku untuk nggak menceraikan dia, membatalkan semuanya. Hei, kamu dengar ya, kamu urus aja urusan keluarga kamu, oke? Bisa dong. Tuh anak kamu, Galvin, tolong diurus. Dia tuh terus-terusan loh deketin anak saya, Arin. Aduh, kenapa sih anak kamu gak bisa move on? Mau balik lagi sama anak saya? Oh, kasihan ya. Nggak bapaknya, nggak anaknya, sama-sama suka main belakang. Menyakitkan. Apa? Itu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Enak aja ngatain keluarga saya kayak gitu. Memang bener kayak gitu apa? Apa? Sini, udah. Stop. Ada apa ini? Ini loh Jeng, si Devi ini iri. Lihat keluarga saya tuh harmonis. Ditambah lagi saya kan sekarang kerja kantoran. Tambah panas dia, makanya dia marah, ngamuk kayak gitu. Yuk. Harmonis dari mana? Nggak mungkin banget suaminya aja suka main belakang begitu. Nggak mungkin harmonis. Saya panas. Panas dari mana? Nggak ada panas-panasnya sama dia. Hello, dengan level. Kita belanja aja yuk Jeng, ngapain di sini? Nih, udah level tuh. Masa sih? Bye.
Kasihan deh. Bye. Banyakan halu dia itu. Kasihan ya. Apapun yang dikatakan ibu saya, please, kamu jangan pikirin lagi. Ya? Karena buat saya, kamu ini wanita yang sangat sempurna. Gimana? Gimana caranya supaya saya nggak mikirin perkataan ibu kamu? Kasih tahu saya gimana caranya. Oke. Please tell me. Gimana caranya biar kamu nggak pikirin ini lagi? Kasih tahu saya masa lalu kamu sama Dinda. Tanpa ada yang kamu tutup-tutupin nanti. Dan aku juga mau tahu. Buat kamu Dinda itu apa? Bukan cuma sekedar teman biasa kan, Dinda? Emang dasar Dita tuh perempuan ular. Ih, kenapa juga dulu aku pakai mau bantuin dia? Percaya lagi. Mbak Riri? Sisil? Kamu ngapain di sini? Tadi Sisil habis meeting sama Bu Ariana, terus mau lanjut makan. Mbak Riri ngapain di sini? Sama sih, aku juga mau cari makan. Ya udah kalau gitu gabung aja yuk sama Bu Ariana. Boleh sih, daripada sendirian kan gak enak ya. Jadi yuk. Yuk. Tapi aku tetap kekeh, aku sudah bulat. Keputusan aku ingin bercerai sama Mas Saka dan kita lihat aja nanti di persidangan gimana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Gimana soal pengacara yang pernah aku tawarkan untuk kamu? Itu masih berlaku loh tawarannya kalau mau. Aku rasa sih nggak usah sih, Pin. Karena pengacara aku ini udah oke banget kok. Dan dengan bukti-bukti yang aku punya juga kayaknya udah cukup kuat untuk aku menggugat cerai Mas Saka. Tinggal nanti ke depannya kita pasrahin aja sama yang di atas. Oke. Kok ada Pak Galvin sih di sini? Gawat nih. Oke. Kalau itu mau kamu, saya akan coba ceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutup. Kamu kemarin udah denger sendiri kan? Obrolan saya sama Dinda. Waktu kita makan bertiga. Itu semua emang benar. Saya akui. Dulu saya suka sama Dinda. Dan saya juga udah nembak dia. Tapi suatu ketika, kami berdua menyadari. Karena kami memiliki kesamaan pribadi. Ya, yang bisa dibilang hampir mirip lah. Jadi kami putuskan, kayaknya kami lebih cocok jadi saudara aja. Bukan jadi pasangan. Terus sekarang gimana? Hubungan kalian? Kau masih ada perasaan sama Dinda? Ya sekarang kalau saya ketemu sama Dinda, saya udah anggap dia sebagai saudara perempuan. Begitupun juga Dinda ke saya. Jadi please, kamu jangan cemburu lagi ya. Tapi kan perasaan manusia itu bisa aja berubah. Senyum dong. Hai Mbak Riri. Hai Rin, halo. Hai. Halo Mas. Hai sayang. Lagi janjian sama Galvin ya? Enggak. Enggak ada janjian apa-apa buat ketemu sama Mas Galvin. Kebetulan aja kok. Berarti kita semua kebetulan di sini. Iya, semuanya kebetulan ketemu di sini, Rin. Oke. Aku juga sama Sisil tadi abis meeting sih sama klien. Mbak Riri sama Galvin kalau mau gabung, kita satu meja aja, nanti kita tinggal minta kursi lagi.
Enggak, Rin, nggak apa-apa, nggak usah. Aku cuma sebentar kok kesini. Paling nanti aku take away aja terus langsung pulang. Oh gitu? Iya. Oke. Iya Darin, kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku mau ngantar Riri. Nggak usah Mas, nggak usah repot-repot. Aku bisa pulang sendiri kok. Bisa naik taksi. Ini pasti nyindir. Nggak apa-apa sayang, aku antar ya. Ya. Oke, Vin. Bye, Mbak Riri. Hati-hati ya. Oke. Bye, Sil. Bye, Rin. Bye. Sayang. Hati-hati ya. Tegang banget. Kalau Sisil jadi Mbak Riri nih, udah abis tuh Pak Galvin. Lapar nggak sih Bu? Sisil sih lapar. Kita pesan makan kali ya. Iya, pesan aja, Sil. Suamiku, kamu tuh kenapa sih? Aku perhatiin kayaknya akhir-akhir ini kamu tuh kayak lagi banyak banget beban pikirannya. Padahal ini si baby di dalam sini tuh kayaknya pengen dimanja-manjain, pengen diperhatiin sama ayahnya. Kasian. Ya maaf. Maafin ya, anak ayah. Ayah minta maaf. Sayang sebentar deh. Kamu kenapa nggak ngabarin aku sih kalau kamu mau makan siang? Kenapa sendirian? Kenapa nggak nelfon aku? Aku kan bisa pulang, jemput kamu, kita bisa makan siang sama-sama. Kamu kenapa sih diem aja? Tadi di mobil juga aku ajak ngobrol, kamu diem aja. Ya Mas Galvin sih. Kenapa sih kamu tuh gak bisa berhentinya bantuin Ariana? Sampai sosokan mau cariin pengacara yang bagus lagi buat dia. Emang siapa? Pengacara yang bagus tuh siapa? Hah? Itu namanya Dimas Abbas. Emang dia pengacara untuk perceraian, sayang. Kok kamu bisa tahu ada pengacara bagus? Ya aku tahu dari relasi-relasi aku, sayang. Tapi kayaknya Ariana tetap mau pakai pengacara dia sendiri. Kalau gitu, kenapa enggak aku kenalin pengacara bagusnya ke Saka aja ya? Jadi? Oh ya, sekarang usia kandungannya berapa minggu ya? Ya kira-kira 10 minggu lah. Kenapa muka Saka gitu ya? Atau jangan-jangan dia mulai curiga ya ini bukan anaknya? Ini nggak boleh terjadi. Suamiku, kamu pernah mikirin gak sih? Kalau nanti anak kita itu lahir, terus laki-laki, pasti mirip banget deh sama kamu. Pasti sikapnya juga baik kayak kamu, terus sayang sama keluarga kayak ayahnya. Sayang, kita makan sekarang? Enggak, Mas Gavin mandi dulu aja biar nanti aku yang siapin. Oh iya, benar-benar. Yaudah, aku mandi dulu ya. Aku harus nanya Saka, persiapan dia nanti sewaktu sidang cerai sama Ariana.
Bentar. Ada apa ya sampai Riri chat aku? Suamiku, kamu tuh lagi chat sama siapa sih? Kok serius banget kayak gitu mukanya? Aku lagi persiapin pengacara buat ngurusin sidang cerai aku sama Ariana. Suamiku, kamu ngapain pakai sewa pengacara segala? Repot-repot banget, udah lah kamu cerai-cerai sama dia, selesai. Buang-buang uang tau? Udah, kamu gak usah ikut campur, Dik. Ya, ini urusan aku sama Ariana. Kalau kamu mau ikut campur, kamu cari gimana caranya kita bisa dapat uang untuk bertahan hidup. Itu aja. Ngomong gitu sih? Aku pasti pikirin buat cari uang, tapi bukan buat kamu. Tapi buat aku dan juga Dion. Sisil, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, tanya aja. Tapi sebelumnya Sisil minta maaf dulu nih kalau Sisil sotoy. Kan emang selalu kayak gitu. Kenapa? Sisil ngerasa kayak Pak Galvin kalau ke ibu tuh beda gitu ya, Bu ya? Apalagi kalau lagi mandang ibu, kayak ada sesuatu gitu. Ini kayaknya kamu kumat deh, lebaynya nih. Enggak, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya ngerasa Galvin biasa aja kok ke saya. Ya, kalau Sisil sih punya feeling Pak Galvin masih ngarep sama ibu. Sil, kamu hati-hati loh kalau ngomong, Sil. Soal ini tuh sensitif banget, apalagi kalau ada orang lain yang denger. Nanti pada salah paham, terutama Mbak Riri. Jangan sampai Mbak Riri dengar kamu ngomong kayak gitu. Iya, makanya Sisil ngomongnya kan langsung sama ibu. Sisil. Ya, Sisil pamit dulu ya, Bu. Ya, halo Din. Halo Rin. Rin, sorry banget nih aku baru ngabarin. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi ketemu kan? Oh, jadi. Kalau misalkan ketemuannya deket Jamais aja gimana? Soalnya aku lagi di deket sini. Ya udah, oke. See you, Din. Oke, see you. Bye. Ampun deh. Kok dunia tuh sempit banget ya. Kesel saya jadinya kalau kayak gini. Ada apa, Bu? Datang-datang kok marah-marah? Gimana nggak marah-marah, Bi? Kesel, sebel. Duduk. Saya ambil minum ya. Pedro. Ambil minum ya. Minum. Saya benar-benar heran ya, Bi ya. Penduduk Indonesia katanya lebih dari 250 juta orang. Tapi kenapa saya ketemunya sama dia lagi. Si Miss Nyinyir yang saya temuin di restoran, Bi. Sok pamer-pamer karu-karuan tentang pekerjaan dia. Panas saya dengarnya, Bi. Panas banget. Ya ini, Bu. Diminum deh. Pedro, ambil kipas. Ambil kipas. Kamu udah nasi. Kurang dingin. Cepetan. Jadi, Bi, di restoran itu akhirnya saya berdebat sama dia dan dia laganya ya, Bi. Akhirnya males ngaduin dia. Nggak level saya juga kan. Iya, Bu. Saya sebenarnya mau jambak dia lagi tuh, tapi saya pikir-pikir males ya. Berurusan sama dia nggak penting, nggak level juga kan sama saya. Ya, saya ngerti, Bu. Gemes. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa gara-gara si papi nggak ngasih kerjaan. Iya, saya tahu, Bu. Saya tahu.
Hai dokter cantik. Hai Bon. Gimana kerjaan hari ini? Ramai? Ya lumayan ramai. Oh ya, kamu mau duduk di mana? Di situ deh. Di situ? Oke, silakan. Ya elah, senyum-senyum pas dokter Rinda datang. Seneng banget ya? Apaan sih lo, Tom? Gue kan emang selalu senyum, gue selalu senang, gue itu selalu membawa dampak positif buat kafe ini. Lu aja yang gak pernah sadar. Ingat, Pon, dia udah punya suami. Aduh, ini anak bisa gak sih sehari aja gak ganggu hidup gue? Ah, kenapa lo nelfon-nelfon gue? Sil, tolongin gue, Sil. Hah? Lo kenapa? Cok, kenapa suara lo lemas banget sih? Lo di mana sekarang? Di apartemen, Sil. Yaudah gue kesana. Hai, Din. Hai Rin. Lama ya nunggunya ya? Enggak kok, aku baru juga sampai. Kalau nggak salah tadi pagi aku lihat kamu lagi bareng sama Mas Saka ya? Oh iya, tadi tuh aku lihat Saka sendirian di taman. Terus karena aku khawatir, jadi aku nemenin dia deh pulang ke rumah. Oh, oke. Tapi all good kan? All good. Aman kok. Saka juga udah kelihatan pulih banget. Oh my god, Rin. Sorry. Apa sih? Kamu marah. Sorry, Rin. Enggak, apaan sih enggak? Bener. Enggak, bukan karena itu. Aku cuman khawatir sama keadaannya Mas Saka aja. Aduh, aku tuh takut kamu salah paham sama aku. Enggak. Ya memang aku tahu keadaan kamu sama Saka sekarang seperti apa. Cuman aku juga mau menjaga hubungan baik sama kalian. Aku mau berteman sama kamu dan Saka. I get it. Santai aja, Dinda. Ya, aku pesan minum dulu deh. Mbak. Ya, saya mau ice latte tea-nya satu ya. Makasih. Cok! Coki! Cok! Ya ampun Coki! Cok, lo masih hidup gak sih? Coki! Jangan bikin gue panik dong! Sil, tolong ambilin gue minum, Sil. Ya ampun Coki, gue pikir lo kenapa-napa. Bikin gue panik aja deh. Biasaan lo. Sil, gue beneran sakit, Sil. Makanya gue telepon minta tolong sama lo buat ambilin gue air minum. Beneran sakit, Cok. Yaudah. Gue ambil minum dulu ya, bentar ya. Nih, diminum dulu. Makasih, Sil. Udah lah istirahat dulu ya. Makasih ya. Beneran panas lagi. Cok, gue pikir lo bohong tau gak? Dia tuh lo beneran sakit. Udah istirahat dulu ya. Ibu jangan bicara aneh-aneh ke Sally. Saya nggak suka. Apa pantas ibu bicara seperti itu ke Sally? Memang pantas dan perlu. Supaya Selin itu sadar dan bisa berubah menjadi orang baik. Saya kan tujuannya untuk memotivasi dia.
Sekarang semuanya terserah dia. Dia mau introspeksi diri atau tidak. Motivasi emang perlu, Bu. Tapi seharusnya Ibu nggak berbicara kasar seperti itu. Cukup, Dante. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Mau sampai kapan kamu mempertahankan wanita seperti Selin? Dia itu sifatnya masih seperti anak-anak. Kamu gak capek akan hidup berumah tangga dengan wanita seperti itu dalam waktu jangka lama? Pertimbangkan lagi ya. Non, tumben pulangnya malam. Banyak kerjaan ya, Non? Enggak, tadi habis ketemu temen dulu. Mami mana, Bi? Sedang mandi, Non. Oh, oke. Oh, iya Non, sebelum Bibi lupa sebentar ya. Ya Non, ada surat buat Mas Saka kayaknya. Oke, makasih ya, Bi. Bi, bisa tolong bikinin teh buat saya? Bisa. Hangat ya? Sebentar ya, Non ya. Halo Rin, apa kabar? Mas, ini aku terima tagihan kartu kredit kamu udah nunggak 2 bulan, Mas. Ya nanti aku akan selesaiin. Aku minta maaf ya. Maaf kalau kamu jadi keganggu. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya kamu selesaiin masalah kamu ini. Aku nggak ada urusan sama sekali. Dan jangan sampai masalah ini merembet kemana-mana, Mas. Iya Rin. Oke, makasih ya. Ada aja halangannya gue buat baik lagi sama Ariana.